saya tuh seneng belajar, Ya. tapi nggak pernah seneng sekolah. Pemahaman kita tentang pendidikan tuh seringkali penuh miskonsepsi, tapi semua orang tuh merasa bisa ngomong pendidikan. Pak Renald, saya tuh rada ngerasa memang guru-guru tuh banyak yang PNS kan, banyak yang ASN sebetulnya. Diincar Pak Renald. Mbak Najila atau Mbak Ella, selamat datang di Cafe Breezy. Terima kasih Pak Renald, undangannya senang banget ada di sini. Wah, saya senang sekali karena saya kenal dengan Mbak Ella, kenal dengan suaminya, kenal dengan orang tuanya, kenal dengan adiknya. Wah, saya kenal satu keluarga ini. Family friends. Dan kita banyak kerjasama. Betul. Saya dengar sebentar lagi akan buka sekolah di untuk Rumah masyarakat sini ya, di Rumah Perubahan ya. Akan buka sekolah murid merdeka. Murid merdeka, gitu ya. Tentu banyak yang bertanya, sekolah murid merdeka itu apa? Dan kurikulumnya sudah jadi, Merdeka Belajar. Dan saya coba lihat-lihat, rupanya ini nih rupanya. Apa tuh Pak Renald? Saya baca bahwa Mbak Ella pernah mengatakan, saya ini korban kurikulum katanya. Sehingga kemudian menaruh perhatian pada kurikulum. Kita cerita sedikit ya tentang kurikulum ya, karena banyak sekali guru yang selalu bertanya kepada saya, dan saya bilang, saya bukan ahli kurikulum, tapi kalau ngajar saya tahu cara ngajar yang baik. Bukan cuma tahu, ahli. Pengalaman mengajar lebih dari 35 tahun. Jadi saya berpikir saya ngerti mengajar, tetapi kurikulum ini seperti apa, tentu para guru. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan, kalau nggak ada kurikulum, guru lebih bingung lagi katanya. Seperti itu. Tapi cerita sedikit dong, bagaimana menjadi korban kurikulum dan sampai lahirnya kemudian kurikulum Merdeka Belajar atau mendirikan sekolah Cikal yang pertama ya. Kita cerita dulu deh mengenai korban kurikulum ini. Saya tuh emang suka bilang saya korban pendidikan Indonesia, Pak Renald. Sebetulnya karena saya tuh nggak pernah sekolah di luar negeri. Jadi SD negeri, SMP negeri gitu ya. SD sempat madrasah sih sebentar gitu. Jakarta negeri. Semua nih? Nggak, saya awal SD itu di Makassar, di ujung Pandang dulu namanya. Okay. Jadi sampai di sana, terus kemudian Jakarta, terus sampai kuliah gitu ya di Depok. Nah tapi sejak dulu tuh saya bilangnya tuh saya tuh seneng belajar, tapi nggak pernah seneng sekolah. Jadi seneng belajar tapi nggak pernah seneng sekolah. Jadi karena belajarnya di mana? Merasa bahwa sekolah tuh ternyata bukan tempat yang ideal untuk belajar. Paling tidak jam pelajaran di kelas dan sebagainya itu nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk saya gitu ya. Jadi belajarnya ya tetap dari guru, tapi seringkali di diskusi-diskusi di luar kelas atau dari bacaan, atau teman-teman, banyak sekali teman-teman yang menurut saya sangat kreatif gitu ya, sangat cerdas, tapi justru dapat label-label bahwa mereka tuh anak-anak yang nggak berprestasi di sekolah. Jadi dari kelas 2 SD tuh aku tuh udah kepingin jadi guru, kepingin bikin sekolah, tapi nggak sama seperti proses sekolah yang dijalani selama itu. Dari gitu. kelas 2 SD. Udah kepengen jadi guru. Ini sedikit lebih sedikit di atasnya Putri Aryani ketika dia menemukan bakatnya bahwa dia adalah seorang penyanyi, tapi ini adalah kelas 2 SD mendapat calling, panggilan untuk menjadi pendidik, menjadi guru. Dan berpikirnya tuh Pak Renald adalah sebetulnya ini tuh bukan soal textbooknya, bukan soal kurikulumnya, tapi soal manusianya. Jadi pendidikan itu seharusnya ya fokus ke yang belajar gitu untuk ya. Manusia. Untuk manusianya, dan bukan cuma sekolah buat sekolah, tapi sekolah untuk kemudian sukses dalam kehidupan gitu. Nah, jadi sebenarnya pikiran tentang gimana sih pendidikan yang ideal tuh kayaknya sepanjang menjalani pendidikan tuh udah jadi kegelisahan lah di kepala, dan itu yang kemudian saya ambil psikologi karena fokusnya mau manusianya gitu. Jadi psikologi apa di sana? Psikologi konsentrasinya anak, perkembangan anak dan pendidikan. Nah, kemudian mengajar di UI beberapa waktu, dan kemudian gelisah kepingin mempraktekkan gitu ya apa yang dipelajari dan bukan ngajar di kampus, apa yang diajarkan gitu, dan kemudian memutuskan buka sekolah Cikal tahun 1999. Nah, tapi 99. Jadi udah pas nuansa Krismon tuh. Iya betul. 99. Betul. Saya mulai persiapan buka Cikal tuh saya umur baru 22 tahun Pak Renald. Jadi dulu kalau ditanya umurnya suka malu. Nggak mau ngaku. Kalau ditanya, psikologi UI angkatan berapa? Pura-pura tua. Karena kayaknya buka sekolah umur 22 dan sebagainya. Tapi yakin sekali bahwa
yang namanya sekolah itu komunitas pelajar sepanjang hayat, dan yang lagi-lagi yang perlu belajar tuh bukan cuma muridnya. Jadi bukan persiapan buka sekolah tuh bukan persiapan bikin kurikulum buat murid gitu ya, tapi juga gimana kita bikin ekosistem dan budaya sekolah yang utuh, bagaimana para guru tuh belajar terus juga, bagaimana orang tua juga belajar. Nah, jadi konsep komunitas pelajar sepanjang hayat itu yang jadi bagian yang esensial. Dan kemudian waktu di kampus tuh saya ngajar psikologi kognitif sebetulnya. Jadi sejak awal psikologi kognitif ya. Jadi kognitif dan belajar. Cara gitu. berpikir. Cara berpikir, cara belajar. Nah, salah satu konsep yang sangat dekat dengan proses saya mengajar, penelitian saya itu self-regulated learner. Nah, itu yang sebetulnya jadi inspirasi dari kemerdekaan belajar. Ya, saya jadi ingat bukunya Alan Galensky itu. Dia bahas yang soal itu ya. 7 Essentials Life Skills. Betul. Jadi yang paling penting itu adalah siswa bisa meregulasi dirinya betul. Meregulasi diri, jadi dia tahu pada saat tertentu harus lakukan apa, self-nya. Jadi bukan force ya, dan bukan dipaksa dari luar, tapi self-nya sendiri yang berinisiatif. Menempatkan pelajar itu sebagai seseorang yang empowered, yang berdaya dalam proses belajarnya. Sementara tadi kalau bilang korban pendidikan Indonesia itu seringkali kita merasa learning is something that happened to me gitu. Jadi kayak kitanya sendiri nggak terlibat, kitanya sendiri nggak mengendalikan proses belajar. Nah, jadi sejak awal Cikal berdiri itu kompetensi esensial, fondasi dari tujuan pendidikannya adalah menumbuhkan kemerdekaan belajar. Ketika membuat Cikal ada nyontek-nyontek juga nggak kurikulum di mana begitu ya, Montessori begini, sentra begini, di mana lagi begini, ngeliat-ngeliat juga nggak? Atau dapat dari ide dari kuliah? Saya rasa nggak ada ya ide yang 100% orisinil, nggak ada yang waduh pemimpin atau pendiri apapun yang total revolusioner. Kita belajar dari banyak sekali hal gitu ya. Ada teori konstruktivisnya Piaget, social learningnya Vygotsky. Sekarang saya latar belakangnya psikologi, tentu itu jadi dasar sudah utama familiar, gitu ya. Tapi ya Maria Montessori di bidang pendidikan, dan gimana membuat itu kemudian terkontekstualisasi dalam konteks ya setting sekolah yang juga berbeda-beda. Saya yakin banget maksudnya ya sekolah Cikal punya murid-murid dengan latar belakang yang berbeda, bahkan dengan sekolah murid merdeka yang sama-sama saya dirikan, apalagi dengan sekolah yang lain dan sebagainya, tetap aja harus ada proses kontekstualisasi. Semakin dekat pendidikan, itu akan jadi semakin lekat kan. Angkatan pertama tentu tidak langsung sukses dong. Tidak langsung sukses secara ekonomi, artinya jumlah muridnya sesuai dengan jumlah guru yang harus disiapkan. Kan harus bertahap ya, pelan-pelan ya. Kan biasa skala ekonomisnya belum memadai. Kemudian metodenya masih harus sambil belajar, sambil mengajar, banyak keterbatasan. Kemudian publik atau orang tua belum percaya dengan metode seperti ini kan ya, di sekolah atau tempat bermain sih. Beda banget gitu ya. Begitu nggak yang dialami awal-awal? Sangat, tapi sebetulnya kalau muridnya itu saya lihat tuh bagian termudah. Termudah muridnya ya. Jadi karena kemerdekaan belajar itu saya yakin sesuatu yang sebetulnya dibawa lahir. Murid-murid itu tuh punya self disiplin buat ngulik banyak hal gitu ya. Sebenarnya committed to their learning menjadi dari awal. Tidak merdeka ketika mereka sekolah kan biasanya. Nah, tapi kalau begitu setting sekolahnya tuh sebenarnya memerdekakan, jadi muridnya tuh beradaptasi dengan baik dan punya capaian-capaian yang luar biasa. Yang sulit justru memang yang tadi Pak Renald katakan, orang tua yang pengalaman sekolahnya di masa dia bawa ke hari ini. Betul, beda sekali dengan metode yang nggak konvensional yang kita lakukan. Guru pun juga. Jadi ada periode di Cikal itu kita tuh justru sama sekali nggak ngambil guru dari latar belakang pendidikan keguruan, Pak Renald. Dan saya banyak diprotes nih sama teman-teman gitu ya. Jadi ada dokter hewan, ada arsitek, ada akuntan, ada orang periklanan dan sebagainya. Pokoknya yang callingnya mau ngajar. Pokoknya yang punya kemerdekaan belajar itu. Jadi kemerdekaan belajar itu, si self-regulated learning itu bukan cuma kompetensi yang ingin kita tumbuhkan ke murid, seleksi awal kita terhadap guru, semua pendidik yang ada di sekolah-sekolah saya itu, do they have it in them? Karena nggak mungkin kita tuh mau menumbuhkan kompetensi di murid, sementara dia nggak dapat teladan dari gurunya. Itu bukan sesuatu yang memang sudah dijiwai dan sudah dimiliki oleh guru-gurunya. Dan seringkali ya latar belakang pendidikan yang cocok gitu, yang simetris itu nggak berarti sebetulnya kemerdekaan belajar yang udah ada. Ada berapa hari ini jumlah siswanya? Waduh, kalau Cikal itu sekitar 4.500-an. 4.500. Kalau sekolah murid merdeka itu
hampir 7.000. Jadi Cikal tersebar di berapa tempat? Sekolah Murid Merdeka berapa? Cikal 8, Ya. SMM sekarang per hari ini 39. 39, yang 40 ke-40 di di sini. sini. Jadi kalau mau sekolahin anaknya nanti ke sini Iya ya, Sekolah dong. Merdeka Belajar ya. Kita akan kembangkan supaya alam di rumah perubahan Betul. bisa dipakai dan juga daya kritis anak bisa terus dikembangkan agar mereka lebih kreatif baik. Jadi kita cerita tadi kita adalah sebagai korban kurikulum pendidikan dan situasinya seperti itu. Jadi kita ingin membuat menjadi lebih menarik dan lebih menyenangkan dan kemudian kita akan bisa mempunyai murid-murid yang kemudian bisa mencapai cita-citanya. Ya, itu adalah sesuatu yang kita lihat positif. Lantas kemudian Anda juga membantu Nadiem. Ya. Lewat PSPK. PSPK. Pusat Apa Studi itu? Pendidikan dan Kebijakan. Jadi Pusat saya Studi Pendidikan dan Kebijakan. Saya salah satu pendiri di PSPK itu yayasan non-profit independen yang bekerja bersama pemangku kebijakan sebetulnya di kementerian, di dinas pendidikan gitu ya. Jadi kita kerja sama bupati, sama gubernur, kepala dinas, sama Kemenak, Kemdikbud. Jadi stakeholdersnya lebih luas. Dan fokusnya kebijakan. Fokusnya kebijakan dan kemudian saya lihat Nadiem menaruh perhatian dan menyukai kurikulum ini dan kemudian diterapkan kurikulum merdeka ini ya dalam masyarakat. Tapi saya melihat di beberapa di mana ya, di Instagram, di TikTok ada guru-guru yang membuat konten seakan-akan guru itu jadi repot dengan kurikulum merdeka. Ketika mengajar bukunya banyak, alat peraganya banyak. Jadi lucu sih seperti itu. Kenapa ya sampai muncul seperti itu? Mungkin perbedaan utama yang menyebabkan muncul konten seperti itu lebih ke ada satu aspek dari kurikulum merdeka, project based learning, yang itu salah satu yang cukup berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Project based learning. Jadi paling tidak 25% dari waktu belajar itu digunakan untuk project. Nah itu yang seringkali tuh memunculkan miskonsepsi bahwa peralatannya harus banyak gitu ya, atau bahkan kayak field tripnya harus jauh, kadang-kadang malah biayanya harus mahal gitu. Jadi ada pemahaman yang belum terlalu utuh tentang project base itu sebetulnya bagaimana. Padahal idenya project base adalah ya melihat masalah yang ada di masyarakat, dibawa ke dalam kelas, terus kemudian didiskusikan gitu ya, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, mewujudkannya dalam bentuk karya-karya anak-anak sesuai tahap perkembangannya. Tapi kalau saya ngelihatnya Pak Renald, memang yang namanya konsep atau kebijakan kurikulum sampai kemudian terimplementasi di lapangan itu tuh butuh waktu yang sangat panjang. Jadi kalau risetnya di berbagai negara tuh sejak implementasi nasional itu minimal 7 tahun gitu ya. 7 tahun, baru matang kemudian, gitu ya? Ya betul, guru kemudian secara bertahap belajar mengimplementasikannya itu dengan sambil memahami perlahan-lahan, dan kadang-kadang waktu itu yang kita nggak punya gitu ya, yang kita nggak punya, jadi baru bisa udah ganti gitu. Lagi. Nah ini ekosistem pendidikan kan jobnya katanya itu membuat frustasi sekali. Addicted to reform gitu kan. Seolah-olah harus ada hal baru terus-menerus gitu ya, padahal kesiapan ekosistemnya untuk making sense of kebijakannya ini sebenarnya apa, cara implementasinya itu ya, apalagi di skala yang sangat besar seperti kita, 400.000 sekolah, 4 juta guru. Jadi ya ada yang sudah mampu mengimplementasikan dengan baik, ada yang masih bingung dan sebagainya. Nah itu memang butuh pendampingan di berbagai level. Jadi sebetulnya guru tidak perlu terlalu repot. Barangkali seperti ini, ketika kita belajar setir mobil, saya masih ingat tuh ya, bahkan ketika saya mengajarkan istri saya atau anak saya nyetir mobil pun, yang mestinya diinjek itu adalah kopling. Saya juga gitu, kalau panik gas. Banyak sekali. Loh, karena kita juga ngajarin panik karena mobil itu bisa nabrak, kita jadi teriak begitu ya. Karena seakan-akan banyak sekali. Waktu kita belajar pun kita panik. Tapi jadi guru memang susah banget Pak Renald. Iya, jadi guru itu pekerjaan yang amat sangat kompleks gitu ya, dan saya juga selalu menghindari, karena saya guru kan, saya selalu menghindari kalau orang ini gurunya sih yang nggak ngerti kurikulumnya, ini gurunya sih yang nggak kompeten. Kita tapi tuh sekali lupa. Berpengalaman, sekali kita kuasai kan, kita sebenarnya udah nggak perlu buka lagi, tinggal mengupdate yang baru begitu ya. Betul, proses belajarnya pasti terus menerus gitu ya, tapi memang proses untuk bisa sampai ke kemahiran dasar gitu, kira-kira itu yang kadang-kadang menantang lah buat banyak guru. Nah tapi lagi-lagi mereka kadang-kadang korban ekosistem juga gitu, memang dukungannya juga nggak cukup gitu ya, atau hanya untuk kelompok tertentu mungkin, sementara butuh ada afirmasi-afirmasi juga untuk memastikan bahwa memang ya
bisa melakukan implementasi dengan baik guru-guru. Saya ingat waktu saya SMA itu ada seorang guru yang sangat cerdas dan menginspirasi saya. Dia setiap kali datang ke kelas hanya bawa kapur. Dia tidak bawa kertas, tidak bawa catatan. Dia langsung tulis di papan tulis. Terus kemudian dia kasih problem, kita suruh solve. Kemudian setelah itu dia bisa terangkan dengan baik. Kita kemudian terchallenge di depan dengan Guru baik. apa, Pak Ren? Guru stereo. Oh, guru. Stereo itu geometri ya, barangkali ya. Kita mencari titik tembus dan sebagainya. Ada satu yang menginspirasi saya. Guru yang hebat itu bahkan tidak membawa catatan, tidak membawa apa-apa, tapi dia bisa menggunakan alat peraga yang ada di kelas. Bisa memberikan contoh dari alam dan sebagainya. Luar biasa saya bilang. Dan akhirnya saya coba terapkan. Saya mengajar juga, saya baca, saya ingat. Dan yang penting adalah bagaimana membuat siswa saya bukan cuma sekedar dia tahu, tapi dia paham. Dan kemudian bisa diskusi dengan saya. Dan sangat menarik saya kira hal seperti itu. Dan itu butuh the best talent untuk jadi guru sih Pak Renald. Itu juga salah satu masalah kita kan. Pada saat kalau kita bicara reformasi pendidikan di berbagai negara atau negara yang kita anggap udah lebih maju, itu biasanya kualitas input yang menjadi guru itu memang betul-betul kualitas terbaik gitu. Tapi kalau kita ingat taksonomi Bloom, itu kan memang pendidikan bukan sekedar mengingat saja, bukan sekedar menghafal saja. Padahal ujian masuk perguruan tinggi masih seperti itu. Tentu saja akhirnya harus bisa menerapkan dan mengembangkan. Betul. Saya masih ingat ketika saya menjadi ketua program doktor kalau tidak salah. Ada seorang mengajarkan seakan-akan kalau S1 itu pakai low order thinking, lalu S1 pun begitu S1, jadi apa namanya? Low order thinking katanya. Nanti baru S2, S3 pakai high order thinking. My God, saya bilang nggak begitu. Karena saya lihat di TK pun banyak sekolah yang sudah bisa mengajarkan high order thinking. Betul ya begitu ya? Betul. Ya, Itu makanya project miskonsepsi based lagi kan ya, Pak Renald. betul, Makanya project based karena anak harus mengaplikasikan, harus mengevaluasi, menganalisa dan sebagainya. Dan itu pada saat orang lihat Bloom, bahkan Bloom sendiri sudah melawan miskonsepsi itu dengan mengatakan bahwa taksonomi ini nggak sequential loh, nggak berarti harus low order dulu waktu TK atau bahkan S1 gitu. Nah, tapi pemahaman kita tentang pendidikan tuh seringkali penuh miskonsepsi, tapi semua orang tuh merasa bisa ngomong pendidikan Pak Renald. Cuma karena saya pernah sekolah jadi saya punya pendapat tentang pendidikan yang baik seperti apa, atau hanya karena pengalaman anak saya gitu kemudian saya bisa beropini. Nah, padahal ada ilmunya, ada datanya, hasil penelitiannya gitu ya, yang sebetulnya mendukung kebijakan-kebijakan tertentu atau praktek-praktek pedagogi tertentu. Ya, saya jadi teringat ketika istri saya bilang kita bikin taman kanak-kanak. Oh, setuju. Dan kemudian ruangnya kita dekor seperti zaman kita TK dulu. Ada Mickey Mouse, ada Donald Duck begitu ya, kita taruh di dinding ya. Bangkunya juga seperti bangku zaman kita TK dulu, ada papan tulis, terus gurunya ngajarin seperti kita TK dulu begitu. Ketika kita jalan, kemudian istri saya tiba-tiba tersentak mengatakan, "Bang, kayaknya kita salah, Bang." Salahnya di mana? Ya? Salahnya di mana? Gak tahu nih, kayaknya ngajar zaman sekarang gak kayak gini. Kita buka-buka buku, terus akhirnya dia cari guru, dia cari orang, baru dia tahu, oh iya bener salah. Dan sekarang dia sudah menemukan cara udah bisa, bagus banget Paul. Ya belajar pelan-pelan lah seperti ini ya. Baik, Mbak Ella, di sini ada kopi yang enak. Aduh, Kita ngopi ya, karena tamu-tamu saya di sini semua bilang kopinya enak. Dan tamu yang lain, penonton juga banyak yang datang ke sini karena pengen ngopi. Seperti nanti saya testimoni kalau kita kita ngopi dulu ya. Selamat sore Bu Ella. Selamat sore. Ibu mau pesan apa? Kopi inspirasi kali ya. Inspirasi boleh. Ya, kopi inspirasi. Rekomendasi Oke. Bapak. Saya kopi yang sama. Kopi yang sama. Ya, oke. Ini ada ahli pendidikan ya datang ke sini. Boleh saya tanya-tanya ya Bu? Boleh dong. Karena sebelumnya saya mau tanya, kamu korban kurikulum pendidikan Indonesia juga nggak? Kayaknya iya deh Pak. Karena saya apa-apa gurunya harus pokoknya kerjaannya ngerjain LKS Bu, hafalan gitu. Padahal kan kayaknya seharusnya nggak hanya sekedar menulis dan mengerjakan LKS ya Bu ya. Jadi dari situ pun saya jadi pengen ada yang ditanyakan ke Bu Ella gitu. Ibu pernah bilang kalau Ibu tuh tertarik untuk mengajarkan seseorang untuk menjadi long life learner, betulan Bu? Lifelong learner. Nah, dan menjadi seorang pembelajar itu kan tidak berhenti hanya di saat sekolah ya Bu ya. Lulus kuliah, bekerja pun harus tetap belajar gitu. Sedangkan kalau saya lihat beberapa teman-teman saya dan juga saya lihat di sosial media, bekerja itu fokusnya hanya untuk mencari uang gitu Bu. Sedangkan ketika kita mau masuk kerja, habis itu naik jabatan atau apa, ada sesuatu hal yang dipelajari gitu, ada sesuatu hal yang baru gitu.
saya lihat sepertinya konsep long life learner ini masih banyak belum dipahami ya Bu ya. Terus bagaimana sih Bu supaya saya tuh bisa menjelaskan kepada orang-orang bahwa kalau kerja tuh tetap harus menjadi pembelajar gitu, bukan hanya cari uang aja. Sebenarnya banyak faktor sih kalau aku ngeliat ya. Yang pertama memang kalau orang pengalaman belajarnya itu buruk waktu di sekolah gitu ya, gimana dia bisa suka belajar gitu kan. Jadi ibaratnya tuh begitu lulus sekolah atau lulus kuliah tuh udah deh cukup gitu ya, saya udah nggak mau belajar lagi. Jadi ada kayak trauma-trauma tertentu di proses belajar yang membuat akhirnya ya begitu selesai sekolah seolah-olah proses belajarnya tuh harus selesai. Jadi ada unsur psikologisnya juga gitu ya. Kenapa pembelajaran harus menyenangkan, harus bermakna, karena kita sebetulnya nggak cuma pengen murid ngejar lulus terus selesai gitu. Nah tapi di sisi lain kalau kita ngomong lifelong learner itu sebetulnya kan ada faktor ekosistemnya. Saya tuh kalau ngomong soal kebekerjaan itu suka nggak mau tanggung jawabnya itu cuma tanggung jawab pendidikan sih Pak Reynald. Jadi kadang-kadang gemes juga gitu sebagai orang pendidikan, wah kualitas jelek, salah gurunya, salah dosennya gitu ya, nggak bekerja, salah kampusnya dan sebagainya. Karena menurut saya dunia usaha industrinya tuh sebetulnya harusnya juga bisa bantu bikin ekosistem lifelong learner itu di organisasi masing-masing. Nah jadi pendidikannya nyiapin orang-orang yang seneng belajar tadi, yang punya kemampuan adaptasi, yang punya learning skills, tapi begitu sampai ke lapangan kerja, begitu sampai ke dunia usaha, memang kebiasaan untuk belajar tuh harus dicontohkan oleh pemimpin organisasi, harus ada kesempatan, harus ada dukungan. Banyak juga loh yang nggak mau belajar, bukan nggak mau belajar, tapi nggak bisa belajar, nggak ada dana buat belajar gitu ya, nggak ada insentif kalau saya belajar dapat sertifikasi lebih dan sebagainya, itu juga nggak bermakna apa-apa buat karir saya, sehingga pada akhirnya nggak terbangun tuh si budaya lifelong learning tadi. Jadi emang harus bareng-bareng sih, nggak bisa cuma dari individunya sendiri, tapi sistemnya, kemudian stakeholdernya semuanya harus memang menyampaikan pesan yang sama dan mendukung perilaku yang sama. Oke. Kalau kita berandai-andai Bu, misalnya ekosistemnya sudah oke nih Bu, berarti kan PR selanjutnya adalah bagaimana individu ini punya dorongan ya Bu untuk belajar. Itu bagaimana Bu supaya muncul konsep itu Bu dalam dirinya? Kalau saya tuh percaya banget pengaruh parenting sih. Parenting. Pengasuhan. Jadi kalau kita lihat ya dimensi-dimensinya kemerdekaan belajar, punya self discipline gitu ya, committed sama proses belajarnya sendiri. Punya agency, ngerasa bisa gitu ya, walaupun situasinya tuh susah kayak ngedaki gunung tuh setengah mati, tapi yakin bisa sampai ke tujuan-tujuannya untuk mastery. Biasa untuk reflektif ngelihat, saya tuh mau belajar karena saya sadar nih kekurangan saya di sini, tantangan saya di sini, saya harus bikin strategi untuk ini. Itu tuh semuanya tuh bukan sesuatu yang kayak instan muncul tiba-tiba di umur 20 tahun, 30 tahun gitu, cling gitu ya, semuanya jadi lifelong learner. Tapi sesuatu yang justru dari bawah banget, dari usia dini tuh udah ditumbuhkan pelan-pelan. Nah di situ tuh faktor guru di rumah, guru pertama, guru utama orang tua tuh jadi amat sangat penting. Dan di situ juga begitu pola asuhnya tuh nggak ideal, di situ teman-teman kita yang ada di lingkungan yang marginalized, yang terpinggirkan, yang dalam kemiskinan itu seringkali kalah sama orang-orang dari kelas sosial ekonomi lebih atas yang sebetulnya orang tuanya tuh jauh lebih mendukung, jauh lebih terlibat dari dalam proses belajar dibanding dengan orang tua yang terbatas gitu. Jadi mau jawab pertanyaan tentang apa ya yang tadi adanya di ujung udah kerja, sebetulnya jawabannya good early childhood education sih. Ini sudah datang kopinya, silakan diminum dulu Bu. Bu, sambil minum ya Bu, saya masih mau ada yang ditanyakan. Tadi kan Ibu sempat mention bahwa sekolah itu harus menyenangkan gitu. Nah, saya diskusi Bu sama teman-teman saya. Enak banget. Sorry ya, begitu serebutan pertama langsung kerasa. Langsung punya banyak inspirasi dengan kopi inspirasi. Ini saya diskusi sama teman-teman yang sudah bekerja gitu Bu. Kita cerita, oh ternyata teman saya ini ada anak buahnya gitu Bu, ada timnya, anak intern. Wajar lah Bu, anak intern kan masih belum banyak hal yang dia tahu, lalu diberi feedback, dikasih tahu oh ini salahnya di sini gitu. Besoknya tuh Bu nggak masuk, nggak masuk kerja gitu. Nah tadi sempat Ibu mogok iya. Nah, jadinya Ibu tadi sempat mention kalau sekolah itu harus menyenangkan. Nah apakah karakter yang seperti ini tadi tuh Bu, yang seperti anak buahnya itu tadi Bu, yang dibentak dikit atau nggak dibentak sih Bu, dikasih evaluasi dikit tuh langsung ngambek, apakah itu karena
selalu mengalami pengalaman yang menyenangkan gitu. Nah, apakah anak-anak yang sekarang ini mungkin bisa dibilang lembek gitu ya Bu ya? Apa karena sekolahnya ini terlalu menyenangkan atau gimana Bu? itu tuh juga miskonsepsi. Aku tuh sering banget dapet gitu. Karena orang pikir menyenangkan tuh bersenang-senang. Padahal menyenangkan itu bukan bersenang-senang. Menyenangkan tuh memberikan pengalaman emosi yang positif. Jadi menghadapi kesulitan kemudian berhasil itu tuh menyenangkan. Jadi dapat tantangan gitu ya. Rewarded. Itu tuh very encouraging, very rewarding gitu. Jadi kita dapat dopamin di situ ya. Betul. Jadi menyenangkan tuh bukan positif. senang-senang aja dikasih yang gampang-gampang gitu ya. Menyenangkan tuh bukan wah kasih hadiah terus, kasih pujian terus, bukan itu. Menyenangkan tuh adalah pada saat orang merasa oke, saya punya target, saya punya tujuan, saya berhasil melalui itu dan dapat pengalaman sukses gitu. Jadi menyenangkannya tuh sebenarnya harus bermakna, bukan cuma menyenangkan yang dibikin senang. Nah, kalau temen tadi tuh kalau menurut aku ya dia kurang pengalaman refleksi, karena harusnya di usia segitu tuh nggak perlu nunggu atasan ngasih feedback gitu ya, kita nyari feedback gitu kan, dan kita kayak bisa self assess, bisa punya pengalaman untuk lihat diri kita sendiri gimana. Tapi lagi-lagi self assessment tuh nggak dibiasain Pak Renald dari kecil gitu ya. Harusnya bahkan anak usia dini pun tuh udah bisa tuh mengakses dirinya sendiri. Saya bisa apa sih hari ini, apa yang saya tahu kemarin tapi ternyata hari ini terbukti salah gitu ya, apa yang saya sebelumnya nggak tahu sekarang tahu. Bahkan satu pertanyaan sehari aja deh buat anak dari umur 2 tahun, 3 tahun, begitu dia bisa ngomong gitu ya, bisa kita bayangkan tuh kemampuan dia buat melakukan self assessment, buat kemudian nyari feedback dan sebagainya. Kalau itu terus 20 tahun gitu ya, kompetensi itu terus kita latih. Dia akan punya arahan diri yang kuat ya. Dan itu jadi tujuan jangka panjang yang dia mau profesi apapun, kerja di bidang apapun, mau di abad mendatang yang memang udah butuh kompetensi yang berbeda, tetap relevan gitu. Sementara hafalan kayak perang di Ponegoro tahun berapa, nggak pernah ditanya lagi gitu. Maknanya tidak dipahami makna. Jadi emang harus milih sih. Harus milih, kita tuh mau sekolah tuh mau menumbuhkan kompetensi yang kayak apa, mau belajar yang kayak apa, karena nggak mungkin juga 24 jam di sekolah gitu kan. Nah, jadi apa yang relevan di masa depan itu yang harus kita tumbuhkan sepanjang hari. Dan contoh, justru aku tuh seneng banget dapet contoh-contoh dari lingkungan pekerjaan gitu ya, organisasi, karena kan kualitas lulusannya kelihatannya di situ kan gitu. Ya, ini memang berpengaruh, bukan hanya mogok di sekolah, tapi juga mogok di pekerjaan. Sekali kita tegur, besoknya nggak masuk. Makanya sekarang beberapa manajer punya istilah, mohon maaf nih, istilahnya nggak enak nih. Apa tuh Pak Renald? Muntaber. Aduh, apa tuh? Mundur tanpa berita. Aduh, ghosting ya, ghosting. Di relationship juga gitu loh. Begitu ada konflik sedikit sama pacarnya, ghosting. Gitu ya. Nggak berani berkonfrontasi. Ya, ini memang dilema ya, kalau di salah pendidikan berakibat sebagai orang yang nanti meniti karir pun juga dia akan mengalami hambatan-hambatan. Tapi kita suka lupa tuh itu, kayak isu generasi sekarang sama mental well-being gitu ya, sama kesejahteraan sosial emosionalnya memang jauh lebih menantang sih daripada sebelumnya gitu. Nah, jadi kalau ditanya sebetulnya harusnya pengembangan karakter, pembelajaran sosial emosional itu porsinya tuh jauh lebih besar sekarang, dan itu banyak perguruan tinggi, banyak sekolah yang lupa gitu ya, karena kan yang namanya kurikulum itu harus disesuaikan dengan apa sih yang dibutuhkan generasi ini. Nah, kalau kita udah lihat masalah nih, rapuh secara sosial emosional, berarti kan itu feedback buat kurikulum nih, kita harus melakukan lebih banyak hal untuk itu. Nah, tapi lagi-lagi di deprioritisasi, jangan dulu deh gitu ya, ini belakangan aja. Nah, lagi-lagi pas lulus terus orang-orang kayak sok, kenapa ya kayak gini? Aku tuh kadang suka heran sama Pak Renald, ini tuh bukan surprise, itu sesuatu yang mestinya udah bisa diprediksi. Bisa diprediksi. Iya, udah tahu tantangannya segini, persiapan di pendidikannya segini, terus tiba-tiba semua kayak ada kesenjangan gitu. Nggak siap menghadapi tekanan, lalu kemana aja emang masalah dari sebelumnya. Jadi anak-anak ini, pemuda-pemuda ini jadi korban pada ketidaksiapan sistem pendidikan sebetulnya untuk menyiapkan mereka jadi jembatan buat masa depannya mereka. Saya kira ini sejalan ya dengan beberapa waktu yang lalu ketika ada anak-anak muda datang ke sini. Saya tanya, mereka mengatakan hidup itu sangat stressful katanya, banyak sekali
hal-hal yang mereka harus pikirkan dan mereka mengalami depresi, mental health. Sekarang ya. kalau ditanya tuh 45% Ya. itu bilang mereka depresi. Nggak secure mereka Betul, terhadap nggak hidup secure. ini. Tantangan dan nggak bisa disalahin kan, nggak bisa salahin mereka gitu ya, karena Berarti ada sesuatu yang tidak diisi selama mereka Sangat, sekolah. sangat. Ya. Dan itu bukan soal konten saja, tapi adalah bagaimana menata hidup ya. bagaimana menghadapi tantangan, termasuk tantangan untuk, ini saya baru kemarin, tantangan untuk nggak populer Pak Renald. Ya. Jadi salah satu apa ya, dampak dari gratifikasi instan, dari budaya populer, dari sosial media. Selalu gitu ya. lihat tengok kiri, tengok kanan. Iya, selalu kayak, iya Minta gimana sih approval orang, orang lain. Validasi orang, saya itu diterima apa enggak, saya itu Membandingkan diri dengan betul, orang lain. Betul. Ya. Padahal kalau kita lihat risetnya lagi-lagi, yang pada akhirnya sukses tuh bukan yang paling populer. Bukan. Yang paling bisa mengendalikan diri, yang paling punya prinsip. Ya. Tapi orang tua pun kadang suka khawatir kalau anaknya nggak populer. Berarti ini ada tekanan dari orang tua juga berarti Bu? Tekanan semua sih. Harus populer, nah harus populer itu berarti harus confirm dan sebagainya. Nah, ya. itu isu pendidikan. Walaupun pendidikannya lagi-lagi saya nggak pernah bicara pendidikan tuh cuma di lembaga formal gitu ya, karena pendidikan di rumah tuh penting banget. Nah ini menarik lagi Bu, saya lihat di sosial media ya Bu ya, anak SMA aja udah magang 5 gitu, terus muridnya Pak Renat di kampus juga saya lihat, oh udah magang 5 Bu, padahal belum lulus gitu. Adik saya juga baru semester 2 udah magang gitu. Nah, dengan kampus Merdeka ini memang kesempatan magang tuh jadi luas dibanding waktu saya belum kampus Merdeka ya itu susah sekali untuk mendapatkan magang. Tapi di satu sisi Bu, kalau saya lihat di sosial media jadi lomba untuk memperbaiki CV gitu. Padahal sebenarnya kan bukan CV yang bagus, tapi bagaimana kita memaknai atas pengalaman yang kita kerjakan dan kita lakukan. Nah ini bagaimana Bu supaya orang-orang itu tidak hanya mengejar untuk memperbaiki CV, tapi juga bisa memaknai sebuah pembelajaran. Perilaku itu kan ditentukan sama insentifnya gitu ya. Jadi kalau saya punya 2 approach tuh di situ. Yang pertama selalu bilang ke dunia usaha industrinya juga, jangan cuma lihat CV gitu ya, lihat kompetensi dasar yang dimiliki, potensinya seseorang tuh apa. Karena lihat CV itu juga kadang-kadang jebakan kan, Pak Renald. Nggak semua orang dapat kesempatan magang. Ya program kayak Kampus Merdeka tuh sebenarnya bagus banget karena mendemokratisasi kesempatan itu kan. Yang sebelumnya tadi diceritain awalnya susah banget cuma yang kenal orang dalam dan sebagainya gitu. Nah tapi sebenarnya selain pengalaman magangnya, potensinya dia, kalaupun dia nggak dapat pengalaman magang tuh bisa dievaluasi dengan ya psychometric evaluation dan hal-hal lain. Nah jadi kalau dua-duanya dipakai, orang terus kemudian akan sadar bahwa ya kalaupun aku CV-nya tuh seindah 100% sempurna gitu, kalau hasil evaluasinya ternyata kompetensinya nggak meningkat dan sebagainya, sama aja bohong, nggak akan bisa diterima. Nah tapi di sisi lain, kalau ngomong soal magang, itu persiapan buat magangnya sih, dan itu tugasnya kampus kan sebetulnya. Apa yang kamu cari dari pengalaman magang ini, bakal dapet apa gitu, gimana ngelengkapin ilmu yang udah didapat di kampus gitu. Nah yang harus di-assess tuh sebetulnya itu, jadi bukan cuma, wah dapet 10 kredit, 20 kredit gitu ya, wah saya dapat pengalaman baru gitu, tapi pengalaman barunya tuh menambah apa sih sebenarnya ke dirinya, balik lagi ke learning skill sih gitu. Kalau nggak akan selalu vanity metrics aja kayaknya, wah magang di perusahaan keren gitu ya, dapat magang sejumlah segini, tapi nggak berarti kompetensinya tuh bertambah. Oke deh Bu, silahkan dilanjutkan Thank you kopinya. ya, Saya lanjut menyiapkan kopi untuk Ya, terima kasih Galuh. Ya. Baik. Jadi kita semua concern dengan pendidikan karena dari situlah sebetulnya kita menata hidup kita ke depan. Nah, kemudian sekarang kita juga lihat ada masalah yang terjadi dengan para pendidik kita juga terjadi dan para siswa kita juga mengalami. Banyak siswa yang terlibat pinjol, ya, banyak juga yang kemudian masuk dalam judi online. Tapi bukan hanya siswanya, gurunya juga banyak sekali yang mengalami hal seperti itu. Apa sebetulnya yang perlu kita lakukan untuk para guru ya, supaya mereka tidak terperangkap dalam hal seperti ini?
Saya tuh yakin banget isunya kan literasi sebetulnya. Literasi. Jadi literasi ya yang dalam arti luas ya, dalam esensinya. Jadi bukan cuma kemampuan membaca gitu ya, tapi kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk memahami. Nah, ini memang PR besar sih. PR besar di murid maupun PR besar di guru gitu. Jadi pemahaman, bahkan literasi finansial itu tuh nggak ada tuh sebenarnya di kurikulum pendidikan keguruan gitu ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka di murid malah sudah dimasukkan gitu ya, jadi bagian yang penting. Tapi literasi finansial itu sesuatu yang perlu ditumbuhkan dan bukan cuma soal hitung-hitungan kan Pak Renald, soal kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan, soal kemampuan mengendalikan diri, memahami bahwa pinjaman itu tanggung jawab harus dikembalikan, bukan sekedar instan bisa dipakai dan sebagainya, mengenai resiko dan sebagainya. Nah, itu butuh waktu untuk menumbuhkan itu, dan lagi-lagi sebetulnya butuh sekolah tapi juga butuh rumah gitu. Butuh orang tua yang memang terbuka soal isu-isu keuangan. Nah, tapi di sisi lain kalau ngomong pinjol, saya tuh rada ngerasa memang guru-guru tuh banyak yang PNS kan, banyak yang ASN sebetulnya. Diincar Pak Renald. Mereka ditarget. Ditarget karena pendapatannya kan tetap. Orang yang punya pendapatan tetap itu tuh selalu jadi sasaran untuk pinjaman, untuk segala macam kredit, karena dianggap resiko rendah. Guru yang dipecat dari pekerjaannya tuh sedikit sekali, jadi daripada ngasih pinjaman ke yang lain, itu memang mereka dijadikan sasaran gitu. Nah, itu kesadaran gurunya bahwa saya itu nggak selalu perlu dan sebenarnya tentu penting, tapi di sisi lain etika dari pelaku usahanya tuh juga penting. Pelaku usahanya ngiming-ngimingin, udah lunas, makin cepat ngelunasin Pak Renald, makin banyak lagi tawaran datang gitu ya untuk minjem lagi. Jadi memang menghadapi godaan sosial media, digitalisasi, trik-trik algoritma itu memang butuh keterampilan khusus sebetulnya. Padahal orang bijak mengatakan ketika kita berada di dalam lubang, berhentilah untuk menggali lebih dalam, tapi supaya kalau kita bisa keluar. Susah. Tapi di lain pihak, barangkali ini pertanyaan terakhir, kita mengetahui betul bahwa gaji guru di Indonesia ini kecil ya. Nggak semua. Nggak semua. Nggak semua. Jadi di tempatnya Mbak Ella gajinya besar. Oh enggak, bahkan ASN pun itu di daerah-daerah, di cukup banyak daerah dengan sertifikasi, dengan tunjangan kinerja daerah, itu sudah banyak yang gajinya bagus Pak Renald. Di beberapa daerah. Di provinsi-provinsi dan ini. Yang jadi isu kita itu gaji guru honorer sebetulnya. Oh iya, gaji guru honorer. Ya, tapi sekarang ASN honorer sudah dihapus. Iya, betul. Peraturan baru. Betul, peraturan barunya, tapi masih ada sebagian guru honorer yang karena proses rekrutmen yang belum 100% ideal, itu tetap perlu direkrut oleh daerah. Itu sebetulnya di luar kewenangan pemerintah, tapi karena gurunya nggak ada di dalam kelas, mau nggak mau tetap direkrut. Nah, mereka itu yang gajinya itu masih rendah. Memang jumlahnya cukup banyak, tapi kalau kita bicara guru secara keseluruhan, sebetulnya proporsi yang mendapat gaji layak itu sudah cukup banyak. Nah, jadi ada isu kesejahteraan yang harus diselesaikan untuk sebagian guru. Itu benar. Benar, tapi ada juga guru-guru yang sudah sejahtera dan ya kompetensinya juga belum bagus. Nah, ini isunya peningkatan kompetensi gitu. Kalau begitu pada saatnya lah sekarang kita menuntut kinerja dari mereka yang sudah mendapatkan imbalan yang lebih baik. Kita menuntut kinerja, tapi di satu sisi juga mendukung guru-guru untuk bisa punya kinerja yang baik. Mbak Ella, sebetulnya banyak sekali yang mau saya bicarakan karena pendidikan ini adalah sesuatu yang didambakan oleh semua orang. Keluarga-keluarga muda, bahkan orang tua yang lebih tua ingin cucunya hidup lebih baik. Dan pendidikan merupakan tangga untuk menuju keberhasilan. Dan tentu saja upaya dari orang-orang seperti Mbak Ella ini sangat dibutuhkan agar kita bisa sama-sama terus maju dan mereka yang sekolah tidak tersesat, tetapi mereka bisa menjadi juara dalam kehidupan, bukan juara kelas. Karena banyak juga orang yang juara kelas ternyata tidak jadi juara dalam kehidupan. Begitu ya, banyak kita melihat begitu. Dan tentu saya ingin segera melihat ini sekolah Merdeka, sekolah murid Merdeka di rumah perubahan ya. Kapan akan dibuka di sini? Kita sih berharap kalau bisa Desember udah mulai buka, karena kan udah mulai penerimaan murid baru buat Juli tahun depan ya. Saya mengharapkan segala resources yang ada, pohon-pohon besar, alam, sungai, danau di belakang, kemudian laboratorium yang kita punya, ada mikroskop,
beberapa pemberian dari sejumlah orang. Ada kuda di sini, ada kerbau Toraja, Aduh, ada rumah pasti Toraja semuanya di semangat sini. banget ya. Ayo ajak anak-anak. Saya harapkan itu semua bisa dipakai, termasuk beberapa mini zoo kita, ada rusa, ada berang-berang yang, dan segalanya ini yang alamnya. Saya kira sudah kami rawat, mudah-mudahan ini bisa terus dikembangkan ke anak-anak. Ya, belajar Dan jadi contoh praktek baik, terus kemudian kita bagikan ya Pak Reynald ke kita bagikan, ya, kita semua harapkan mereka yang berhasil ingin belajar, betul, karena butuh lebih dari satu sekolah gitu untuk kemudian meyakinkan bahwa ya pendidikan berkualitas tuh buat semua dan setiap anak di Indonesia. Kalau begitu orang tua yang bertanya sudah mulai bisa menghubungi kami ya. Boleh dong. Sudah mulai memikirkan barangkali untuk sekolah pada tahun depan dan Desember ini kita sudah mulai. Ya. Sekolah Murid Merdeka di Rumah Perubahan. Di Rumah Perubahan. Sukses Mbak Ella. Terima kasih Pak Reynald. Saya selalu mengharapkan munculnya orang-orang yang punya otoritas dan panggilan seperti ini dan memajukan pendidikan Indonesia. Kan ada teladannya dari Pak Reynald. Kita hanya memberikan kontribusi kecil dari sesuatu yang besar. Ini maraton tapi estafet Pak Reynald. Jadi tongkatnya perlu diteruskan ke lebih banyak orang dikerjain barengan. Kita kembali ngopi dan stay relevant.